Selamat datang di Hans TV channel TV Triharyanto. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Hukum hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama pada fluida yang homogen memiliki tekanan yang sama. Sekarang kita misalkan bejana U di sini diisi dengan dua jenis fluida yang berbeda, yaitu ρ1 dan ρ2. Jika kita ukur dari bidang datar di sini, fluida ini memiliki tinggi H1 dan H2. Tekanan di kedua titik ini sama besar, jadinya PA sama dengan PB. Menurut tekanan hidrostatis, kita mengetahui bahwa P0 tambah ρ1 G H1 sama dengan P0 tambah ρ2 G H2, yang bisa kita sederhanakan menjadi ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soalnya. Perhatikanlah gambar di sini. Jika air memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik dan minyak 0,8 gram per cm kubik, berapakah perbedaan tinggi minyak dan air di sini? Jadi diketahui ρ air sama dengan 1 gram per cm kubik, ρ minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik, dan H minyak adalah 10 cm. Jadinya ρ air kali H air dengan ρ minyak kali H minyak. Jadi 1 gram per cm kubik dikali H air sama dengan 0,8 gram per cm kubik kali 10 cm. Jadinya H air adalah 8 cm. Sehingga perbedaan tingginya adalah 10 minus 8 sama dengan 2 cm. Menurut penelitian Blaise Pascal, jika bejana U di sini diberi tekanan pada satu sisi, tekanan ini akan diteruskan sama besar ke sisi satunya. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Pascal. Jadi, jika ada gaya F1 bekerja pada luas A1 di sini, gaya ini akan diteruskan menjadi F2 pada penampang A2 di sini. Secara matematis kita tuliskan bahwa P1 sama dengan P2. Kita tahu bahwa tekanan P sama dengan F per A, sehingga persamaan ini menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh soalnya, sebuah pompa hidrolik memiliki jari-jari penampang kecil 5 cm dan penampang besar 20 cm. Jika pada sisi pompa kecil ini diberi gaya sebesar 250 Newton, berapakah gaya yang bekerja pada penampang besar? Diketahui R1 adalah 5 cm, R2 sama dengan 20 cm, dan F1 adalah 250 Newton. Jadinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Luas penampang lingkaran adalah PR kuadrat. Jadinya F1 per PR1 kuadrat sama dengan F2 per PR2 kuadrat. Pi di sini bisa kita coret sehingga menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kita masukin angkanya sekarang, jadinya 250 Newton per 5 kuadrat sama dengan F2 per 20 kuadrat. Dikali silang sehingga menjadi 100.000 sama dengan 25 F2. F2 sama dengan 4.000 Newton. Hukum Archimedes di sini berhubungan dengan benda mengapung, melayang, atau tenggelam dalam fluida. Menurut Archimedes, ketika benda dicelupkan ke dalam fluida, benda tersebut akan mengalami gaya ke atas Fa, yaitu Fa dengan ρF kali Vf kali G.
Fa adalah gaya ke atas, rho F sama dengan massa jenis fluida, Vf adalah volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda dalam fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Benda yang dicelupkan dalam fluida akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Massa jenis benda yang terapung memenuhi persamaan rho B 9 VBF per VB kali rho F. Rho B adalah massa jenis benda, VBF adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, VB adalah volume benda keseluruhan, dan rho F adalah massa jenis fluida. Benda dalam fluida akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Benda akan tenggelam dalam fluida jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Jika benda tenggelam ini ditimbang dalam fluida, beratnya akan menjadi WBF selain W minus FA. W adalah berat benda secara keseluruhan, yaitu sama dengan M kali G, sama dengan rho benda dikali volume benda dikali G. Dan gaya ke atas FA sama dengan rho F kali VB kali G. Jadinya WBF sama dengan rho B kali VB kali G minus rho F kali VB kali G. Jadinya sama dengan rho B minus rho F kali VB kali G. Contoh soal, berapakah berat aluminium dengan volume 3 meter kubik jika dicelupkan ke dalam air? Rho aluminium adalah 2700 kg per meter kubik, rho air adalah 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Diketahui V aluminium adalah 3 meter kubik, rho aluminium 2700 kg per meter kubik, rho air 1000 kg per meter kubik, dan G adalah 9,8 meter per second kuadrat. WBF sama dengan rho B minus rho F kali VB kali G, sama dengan 2700 minus 1000 dikali 3 kali 9,8, sama dengan 49.980 Newton. Viskositas atau dikenal juga sebagai kekentalan fluida menyatakan besarnya gesekan saat fluida mengalir. Pada video sebelumnya tentang hukum Bernoulli, fluidanya dianggap sebagai fluida ideal. Fluida ideal ini tidak memiliki viskositas. Fluida yang mengalami viskositas adalah fluida sejati dengan sifat-sifat sebagai berikut. Dapat dimanfaatkan, mengalami gesekan saat mengalir, dan alirannya turbulen. Koefisien viskositas suatu fluida dilambangkan dengan eta. Jika kita gambarkan penampang pipa di sini, fluida mengalir mengalami gesekan F dan kecepatan V. Lebar pipa di sini adalah L. Tegangan luncur suatu fluida adalah F per A, dan kecepatan perubahan regangan luncur adalah V per L. Nilai eta adalah perbandingan antara tegangan luncur dengan perubahan regangan luncur, sehingga eta sama dengan F per A per V per L, atau biasanya juga dituliskan dalam bentuk gaya gesek F sama dengan eta A V per L. Nilai A per L adalah konstanta K, sehingga persamaan gaya gesek ini menjadi FF sama dengan K eta V. Untuk benda yang berbentuk bola, diketahui bahwa K sama dengan 6R. Jadinya FF sama dengan 6πr eta V. Persamaan ini dikenal sebagai hukum Stokes. Jika sebuah bola jatuh bebas ke dalam suatu fluida, kecepatannya akan dipengaruhi oleh gravitasi, gaya apung, dan viskositas. Kecepatan terbesar yang dialami oleh bola tersebut
disebut kecepatan terminal. Saat kecepatan terminal ini berlaku, sigma F sama dengan 0, yang berarti gaya gesek FF ditambah gaya apung FA sama dengan M kali G. Jadinya FF sama dengan mg minus FA. Nilai FF di sini sesuai hukum Stokes, jadinya 6pi R eta V. Nilai mg minus FA itu sama dengan rho B VB kali G minus rho F kali VB kali G. Jadinya rho B minus rho F kali VB kali G. Jadinya kecepatan terminal V sama dengan G kali VB dikali rho B minus rho F per 6pi R. Untuk benda yang berbentuk bola, volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadinya persamaan kecepatan terminal ini menjadi V sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta dikali rho B minus rho F. Contoh soalnya, sebuah bola dengan jari-jari 0,1 meter dijatuhkan ke dalam minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik. Berapakah kecepatan terminal bola jika koefisien viskositas minyak adalah 0,04, massa jenis bola 2000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat? Diketahui R sama 0,1 meter, rho B 2000 kg per meter kubik, rho F 800 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan eta 0,04. Di sini kita pakai persamaan kecepatan terminal tadi, jadinya V sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta dikali rho B minus rho F sama dengan 2/9 kali 0,1 kuadrat dikali 10 per 0,04 kali 2000 minus 800. Jadinya sama dengan 666,67 meter per second. Catch 'em all.